Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samal Al-Fariji dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Informatika dengan NPM 2531208. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam dari mata kuliah PAI. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Definisi ekonomi Islam. Di sini ada beberapa ahli ya. Kita ambil saja contohnya dari NCDQ. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Tujuan ekonomi Islam adalah meningkatkan ekonomi agar lebih makmur, menciptakan ekonomi adil dan merata, menciptakan ekonomi yang stabil, serasi, dan juga menjamin kemerdekaan produksi, dan juga menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Lalu ada prinsip atau nilai dasar ekonomi dalam Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'at, sidik, amanah, patonah, dan juga tablik. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yang pertama ada Bank Umum Syariah, ada asuransi syariah, lembaga gadai, BMT atau Baitul Mal Wat Tamil, dan juga pasar modal syariah. Lalu ada perbankan syariah di sini ya. Ada bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan beraksar syariah, dan juga ada bank umum konvensional, yaitu unit usaha syariah dan sistem konvensional. Lalu ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu juga ada prinsip syariah di sini ya. Prinsip syariah yang berdasarkan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, prinsip pernyataan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Lalu ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan dan juga pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya. Lalu ada peran bank syariah. Bank Syariah berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalistor sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu ada fungsi bank syariah. Yang pertama sebagai manajer investasi, yang kedua sebagai jasa keuangan, yang ketiga sebagai investor, dan yang terakhir sebagai fungsi sosial. Lalu ada kajian terhadap asuransi, yaitu unsur goror, yaitu dalam bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Lalu ada unsur maisir yang terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Biasanya di bawah dari 5%. Lalu ada unsur riba yang terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga. Lalu ada definisi pegadaian syariah. Definisi pegadaian syariah yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarok sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Lalu ada rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama ada rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, dan mahrun yaitu jaminan barang. Syaratnya adalah mempunyai nilai yang menurut syariat dan harus ada pada waktu akad dan juga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lalu ada marhun bindain atau hutang dan juga ijab dan kabul, penyataan gadai dari para pihak. Lalu ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BNT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar praksara dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Fungsi Baitul Mal adalah atau BNT ini adalah yang pertama menitipkan titipan dana zakat, infak dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu ada Baitul Tamwil yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
Lalu ada dasar hukum BMT, yaitu pertama ada di dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280, dan juga dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang pemerintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Lalu ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjadi antar pemilik harta dengan pemilik usaha, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko berlebihan. Yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika baca terlalu buru-buru atau banyak kesalahan kata yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.